Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Nah, kembali lagi kita pada pertemuan berikutnya, yaitu pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Barat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut dalil mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu selalu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Oke, kita masuki materi kita. Yang pertama yaitu perluasan lahan. Nah, perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Bangsa Indonesia memiliki teknologi turun-temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga melibatkan perusahaan. Oke, yang kedua, transmigrasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga murah di berbagai perkebunan Sumatera dan Kalimantan. Nah, pembukaan perkebunan pada masa kolonial Barat di Indonesia telah berhasil mendorong persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk yang pada umumnya dari Jawa ke luar Jawa hingga sekarang di samping memiliki dampak sosial juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Nah, semula tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga murah di berbagai perkebunan Sumatera dan Kalimantan. Nah, namun sekarang sebagian besar transmigran tidak lagi menjadi tenaga kerja murah, tetapi berbalik menjadi majikan. Nah, mereka dapat menggarap lahan dengan tanaman yang produktif seperti kelapa sawit, coklat, kopi, dan lain sebagainya. Nah, dari aktivitas tersebut, mereka dapat meningkatkan kondisi ekonominya. Di samping itu, hasil produksi mereka telah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya masyarakat di lingkungan sekitar, namun sudah menjadi komoditas ekspor. Nah, yang selanjutnya yaitu pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat dalam satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Oke, selanjutnya itu penemuan pertambangan. Nah, pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Nah, pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Oke, selanjutnya yaitu transmigrasi, transportasi, dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Nah, pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Jalur Anyar Panarukan yang dibangun pada masa pemerintah Dendels, satu sisi pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun di sisi lain, pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kegiatan ekonomi.
Nah, perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa pemerintah kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang bukan hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Contohnya, muncul kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah maupun swasta. Kegiatan ekspor impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa pemerintah kolonial barat. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah kolonial mengenjot jumlah ekspor. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi mengalami perkembangan. Dilihat dari kualitas proses produksi dari tradisional ke teknologi modern. Juga dilihat dari hasil produksinya, terlihat ada peningkatan kualitas. Nah, serta dilihat dari distribusi juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari aktivitas distribusi yang pada awalnya hanya dilakukan antar daerah, kemudian meningkat menjadi antar negara. Hal ini tampak dari peningkatan aktivitas ekspor impornya. Nah, sedangkan dilihat dari aktivitas konsumsi, masyarakat dapat menikmati hasil produksi dengan kualitas yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, biasanya masyarakat melaksanakan aktivitas sehari-hari secara bergotong royong ataupun barter. Nah, misalnya dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama dari sawah yang satu ke sawah yang lainnya. Pada masa pemerintah kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Selanjutnya, perubahan dalam pendidikan. Pesantren berkembang di berbagai daerah Indonesia pada masa sebelum kedatangan bangsa barat. Nah, bagaimana pendidikan pada masa kolonial barat? Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintah kolonial barat. Yang pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Nah, pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Perubahan dalam bidang politik. Kejayaan kerajaan-kerajaan pada masa sebelum kedatangan bangsa barat satu persatu mengalami kemerosotan bahkan keruntuhan. Pada masa kerajaan rakyat diperintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintah kolonial barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan oleh kekuasaan bangsa barat. Nah, perubahan inilah yang paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Pada masa pemerintah kolonial barat dikenal sistem pemerintahan gubernur, jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya, digantikan oleh kekuasaan pemerintah kolonial barat. Nah, terbentuknya pemerintah Hindia Belanda dalam satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncullah perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Nah, munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem kerajaan. Yang selanjutnya yaitu perubahan dalam bidang budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian,
bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kita temukan di berbagai kota di Indonesia. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenal para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Nah, baiklah Nana saja, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan berikut di buku latihan kalian. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.